Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Seksi, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan kerja, terkait dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan zona integritas. Nah, jadi zona integritas ini adalah salah satu jembatan untuk menuju wilayah bebas korupsi, terus wilayah bersih melayani. Nah, ini tentunya perlu dipersiapkan secara baik, apalagi kalau misalnya ZI ini kita bisa memperolehnya, artinya kita bisa masuk sebagai perangkat daerah yang melaksanakan zona integritas. Itu ada yang namanya insentif dari pemerintah pusat yang masuk lewat program DID atau dana insentif daerah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan ZI, memang angka atau penilaian yang sudah ada sesuai informasi dari Subag Umum Kepegawaian itu kita berada di angka 83. Itu berdasarkan penilaian kita. Tentunya ada penilaian yang nanti akan dilakukan oleh tim dari Kemenpan RB terkait dengan bagaimana sebenarnya pelaksanaan zona integritas atau ZI itu di Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengumpulan informasi itu bisa dilakukan lewat survei, bisa dilakukan lewat wawancara. Nah, wawancara inilah yang kita akan menyampaikan atau saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya zona integritas itu, karena tidak tertutup kemungkinan kita akan dikonfirmasi terkait dengan pelaksanaan zona integritas. Bukan saja pelaksanaan, tapi mungkin mereka akan menanyakan sejauh mana pemahaman kita terkait dengan zona integritas. Nah, saya tidak tahu yang menjadi responden itu siapa-siapa. Yang pasti biasanya itu dikirim lewat WA, yang ada form yang kita akan isi dan dikirim ke linknya. Karena pengalaman saya sudah beberapa kali itu dipilih dalam kaitan dengan survei yang dilaksanakan oleh KPK. Sudah 2 kali saya ikut. Jadi itu memang kita dapat pesan otomatis lewat platform WA. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang kita harus menjawabnya terkait dengan isu ini dalam konteks yang KPK punya, ya, itu isu-isu korupsi di sekitar wilayah kerja kita. Nah, artinya pola yang akan digunakan juga dalam kaitan dengan mengetahui pelaksanaan ZI di kantor kami itu pasti tidak berbeda jauh seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan secara umum apa yang dimaksudkan dengan zona integritas. Jadi zona integritas ini muncul di era di era reformasi. Jadi kenapa muncul ZI ini? Karena dulu kita marak KKN, maraknya korupsi, buruknya pelayanan publik. Nah, ini faktor-faktor inilah yang membuat pemerintah sekarang berpikir untuk kita bagaimana memperbaiki itu semua. Nah, dalam rangka memperbaiki itu semua, tujuan akhirnya yaitu menekan korupsi, tidak ada KKN, pelayanan publik semakin baik, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang masuk dalam penilaian area zona integritas. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan zona integritas? Zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen
mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK atau wilayah bebas korupsi dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ini merupakan komitmen. Nah, kalau berbicara komitmen berarti mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Kita semua punya komitmen, kita semua punya tekad yang sama untuk kita bagaimana bisa melaksanakan WBK dan WBBM. Nah, tekad kita ini nanti digambarkan dengan hasil survei tersebut yang nanti akan ditanyakan mungkin lewat platform WA atau bagaimana saya belum tahu. Tetapi pada umumnya sekarang survei-survei itu kan pakai platformnya WA. Jadi ini yang kenapa Ibu Kadis minta untuk para eselon 3 untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman di bidang yang bersangkutan. Jadi ZI itu yaitu komitmen. Ini merupakan komitmen. Nah, berbicara komitmen berarti bukan 1-2 orang, tetapi menyeluruh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kiranya ini menjadi suatu pemahaman kita bersama. Dari pemahaman yang kita mempunyai pemahaman yang sama, tentunya kita akan bisa berkomitmen untuk mengarah kepada WBK dan WBBM dimaksud. Apa yang berikut, apa manfaat zona integritas bagi masyarakat dan perangkat daerah? Nah, manfaatnya itu bisa saja nanti dalam survei ditanyakan seperti itu. Manfaatnya, situasi kerja yang sudah mendapat predikat ini dapat dipastikan telah memiliki standarisasi layanan yang baik dan bersih, bebas dari praktik korupsi, itu pasti. Jadi manfaat yang berikut bagi masyarakat dengan predikat ini menjadi jaminan bagi masyarakat itu sendiri yang menginginkan mendapatkan pelayanan publik yang optimal. Sedangkan manfaat bagi pemerintah daerah atau perangkat daerah yaitu pencapaian salah satu misi, yaitu misi kelima dari Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 adalah mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini berarti nyambung nih yang namanya zona integritas tadi sama visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, walaupun hari ini adalah hari terakhir dari masa kepemimpinan beliau berdua, tetapi paling tidak kita telah melaksanakan, walaupun mungkin belum sesuai dengan hasil yang diharapkan, tapi paling tidak kita sudah mulai mengarah ke situ karena sudah ada fondasi yang dipasang, sudah ada fondasi yang didirikan, tinggal kita terus melanjutkan itu. Jadi terkait dengan manfaat bagi perangkat daerah, oleh karena itu maka bagaimana untuk kita bisa selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kaitan dengan pelayanan publik dan etos kerja. Yang berikut, peningkatan sarana prasarana pelayanan. Yang berikut, mempermudah pelaksanaan pengawasan internal. Dan yang terakhir itu mencapai tujuan organisasi. Berikut ini pembangunan ZI di pemerintah provinsi. Jadi khusus di Dinkes Dukcapil, ZI ini sudah dicanangkan sejak tanggal 15 November 2022. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman tiap perangkat daerah terkait pembangunan zona integritas yang disebabkan kurangnya sosialisasi tentang zona integritas itu sendiri. Yang ketiga, kendala yang ketiga itu kurangnya sarana prasarana, khususnya terkait dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dan tata kerja di perangkat daerah. Nah, ini kendala-kendala yang dialami oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuknya kita di sini dalam kaitan dengan pelaksanaan ZI. Oleh karena itu, dalam rencana kegiatan 2 tahun 2022 kemarin itu direncanakan
akan dibangun zona integritas yang berbasis web. Nah itu ini bicara dalam lingkup pemerintah provinsi, jadi bukan hanya kita di Dinkes, tetapi ini lingkup pemerintah provinsi. Tapi itu saya tidak tahu siapa yang menjadi leader untuk pembangunan JTI yang terintegrasi dengan web itu. Kemungkinan mungkin Kominfo, tetapi yang pasti bukan Dinkes. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi itu secara garis besar terkait dengan pelaksanaan zona integritas baik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkhususnya di Dinkes Dukcapil NTT. Itu pencanangannya tanggal 15 November 2022 ya, berarti hampir 1 tahun. Demikian beberapa hal yang menjadi poin inti dari pelaksanaan zona integritas di Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini saya menghimbau lagi kepada semua rekan-rekan kerja, seandainya nanti terpilih untuk disurvei supaya ini bisa menjadi pemahaman bersama. Kalau terpilih kan kita bisa komunikasi, misalnya saya terpilih, begitu ada pertanyaan yang mungkin saya tidak bisa untuk menjawabnya atau kurang jelas, kurang memahami, kan ada teman-teman bisa dikomunikasikan, kita diskusi untuk kita segera jawab pada kesempatan pertama dimaksud. Artinya kan dikirim masing-masing ke kita, tapi saya tidak tahu siapa yang nanti akan dijadikan sampel. Nah itu saya tidak tahu. Ya kita harus siap semua. Jadi karena ini JTI ini intinya itu adalah komitmen bersama. Jadi di situ kita punya komitmen yang sama, komitmen yang kuat untuk kita bisa masuk dalam WBK maupun WBBN. Demikian Bapak Ibu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Manakala ada hal-hal yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, saya batasi hanya untuk 2 penanya. Kesempatan saya berikan untuk 2 penanya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Kabid atas penjelasan pemaparan tentang zona integritas. Kami jadinya sekarang bisa mulai memahami sesungguhnya lingkup kualifikasi atau apapun di dalamnya terkait dengan integritas kita dalam melaksanakan tugas itu Pak Kabid sudah paparkan. Mungkin terkait dengan WBK dengan WBM, wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas wilayah bersih, birokrasi bersih melayani. Mungkin selama ini kita berbicara tentang CT adalah tentang korupsi dan apa istilahnya, pokoknya kerja yang di luar administrasi, karena kadang-kadang administrasi juga harus kita penuhi sesuai dengan mungkin di masing-masing program, bukan mungkin, bahkan di masing-masing program itu sudah ada SOP. Seperti kemarin yang apa sampaikan Pak Kabid, Pak Kabid pernah menjadi sampel dari KPK dan saya juga sampel dari KPK. Sudah 3 kali, tahun ini 2 kali, tahun kemarin 2 kali, 3 kali ya. Memang isinya itu tidak serta-merta terkait dengan masalah korupsi saja. Ternyata di situ muncul juga tupoksi kita. Kebetulan saya sebagai PPK muncul di situ tugas pokok fungsi PPK. Ketika saya berbicara tentang program, kebetulan kita di Promkes, entah apapun namanya sekarang, karena masih menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020, yaitu substansi Promkes. Nah, tupoksi kita itu mengacu pada Peraturan Gubernur tersebut. Nah, saya kembali ke masalah sampel atau yang akan dijadikan responden. Apakah ada kriteria tertentu Pak Kabid? Ataukah mungkin Pak Kabid sudah mengetahui kira-kira siapa saja yang menjadi responden? Mungkin di kualifikasi pendidikan, mungkin di kualifikasi masa kerja. Mungkin itu saja Pak Kabid. Terima kasih, saya kembalikan.
Jadi inti pertanyaannya adalah siapa yang akan ditunjuk atau dijadikan sebagai sampel atau responden. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, kembali lagi, karena zona integritas ini merupakan komitmen bersama. Jadi siapapun bisa, mulai dari pimpinan sampai dengan para staf. Nah, itu untuk itu maka ya kita harus semua punya pemahaman apa sih sebenarnya zona integritas itu. Ya, kalau misalnya kemarin yang Pak Made bilang, Pak Made juga dapat sampel untuk survei yang dari KPK. Nah, berkaitan dengan tupoksinya Pak Made, ya pasti Pak Made harus menjelaskan seperti itu. Nah, sama juga dengan survei terkait zona integritas. Jadi kita yang pasti siapapun bisa menjadi sampel tanpa ada kualifikasi. Karena itu kita harus semua siap Acak. ya, karena acak. Tapi ya saya tidak tahu kalau yang kemarin Pak Made bilang ada yang sudah ditentukan menjadi sampel responden. Nah, itu apa pertimbangannya saya tidak paham, saya tidak tahu sampai ke situ. Tapi paling tidak terlepas dari adanya yang ada teman-teman yang sudah ditunjuk untuk menjadi responden atau sampel, terlepas dari itu kita juga walaupun tidak ditunjuk sebagai responden atau sampel, kita juga wajib memahami apa sebenarnya zona integritas itu. Karena kalau zona integritas ini jalan, artinya berhasil di lingkup Dinkes Dukcapil, ada yang tadi saya bilang insentif lewat Kementerian Keuangan. Nah, itu yang menurut Ibu Kadis dan itu menjadi keinginan Ibu Kadis untuk kita dapat. Entah nanti pendistribusiannya seperti apa saya tidak paham. Tapi ketika kita misalnya dinilai oleh Menpan RB bahwa kita layak untuk mendapatkan predikat zona integritas, maka kita berhak atas DID dimaksud. Itu kira-kira seperti itu. Nah, bentuknya seperti apa saya tidak paham, saya tidak tahu. Tetapi yang beberapa kesempatan kita selalu menyampaikan seperti itu. Dan beliau punya keinginan yang kuat untuk kita bisa memperoleh. Nah, tentu kembali lagi dukungan untuk komitmen bersama, butuh dukungan kita semua. Dukungan dalam bentuk apa? Ya itu tadi sampel atau responden. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu perlu kita punya pemahaman. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk sementara bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan dari Pak Made. Waktu sudah lebih dari 15 menit.